Sahabat usia Mas, kalau kita mengikuti perkembangan perpolitikan di Indonesia, nama Jokowi ini memang tidak pernah surut, ya. Apalagi dengan kasus ijazah palsu itu, ya. Palsu dan tidak palsu sampai hari ini masih belum selesai. Tapi saya tidak ingin membicarakan tentang persoalan ijazah. Tapi yang penting Jokowi itu namanya terus membumbung, terus melangit. Nah, kenapa saya berkata demikian? Pertama, ya, beberapa saat yang lalu, ya, PSI yang ingin mengadakan kongres pada bulan Juli nanti, tiba-tiba sudah menyodorkan nama Jokowi untuk menjadi calon ketua umum. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, baru kemarin Jokowi juga digadang-gadang untuk menjadi ketua umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Nah, hal ini terjadi karena pihak intern partai juga memberikan informasi, memberikan rekomendasi. Nah, lalu ini memang belum disodorkan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo. Nah, kalau misalnya Pak Joko Widodo ini bersedia, itu lebih mudah untuk menduduki calon ketua umum dibanding calon-calon yang lain. Memang ada calon-calon lain yang sudah masuk dalam nominasi. Tapi pihak Ketua Mahkamah P3, yaitu Ade Irfan Pulungan, itu menyatakan bahwa Jokowi ini dinilai bahwa pengalaman politiknya cukup panjang. Ya, itu yang pertama. Lalu rekam jejak politiknya dapat dikatakan lengkap. Yang ketiga, Irfan ini juga menilai bahwa Pak Jokowi itu memiliki kepiawaian dalam membangun komunikasi politik. Nah, apa saja sih pengalaman politik panjang ini? Kalau kita perhatikan pengalaman politik panjang, tentu harus dimulai dari Joko Widodo menjabat di Solo, yaitu sebagai wali kota. Lalu naik menjadi gubernur di Jakarta dan naik lagi menjadi presiden 2 kali. Nah, ini kan pengalamannya cukup panjang, berarti lebih dari 20 tahun di dalam pengalaman berpolitik. Tentang rekam jejak politiknya, boleh dikatakan juga sangat lengkap. Ya, tapi semua juga harus dimulai dari Solo sampai ke istana. Ini semua yang menjadikan kekuatan bagi Jokowi. Dan kepiawaian membangun komunikasi politik, semua orang tahu bahwa hampir-hampir semua partai politik dapat dikatakan dikuasai oleh Jokowi. Ya. Gerindra, lalu PAN, ya, Nasdem, ya, dan masih banyak partai-partai yang lain. Ya. Apalagi kalau bicara soal partai yang dipimpin oleh anaknya, ibaratnya PSI itu merupakan, ya boleh dikatakan mainannya lah. Habis gimana? Anaknya aktif hanya 2 hari langsung menjadi ketua umum. Ini kan nggak main-main. Bukan hal yang ringan untuk mendapatkan posisi itu. Nah, dari situlah pihak P3 melihat momentum yang sungguh luar biasa. Kenapa saya berkata momentum yang sungguh luar biasa? Ya. Karena kalau Pak Jokowi sampai mau, ya, itu akan mendapatkan
ya nilai tambah tersendiri bagi P3. Nah, P3 ini kan sesungguhnya merupakan partai yang besar di zaman Orde Baru. Ya, ya, terus menerus ya, sejak awal mengikuti pemilu di zaman Orde Baru itu selalu punya kans masuk ke parlemen. Ya. Malahan dulu juga wakilnya, pimpinannya dari P3 ada yang mencalonkan untuk menjadi wakil presiden sekalipun pada ujungnya kalah. Nah, mengapa ini saya katakan momentum kalau Pak Jokowi memberikan respon positif, mau ambil bagian, ya, karena pihak Pak Irfan ini menyatakan bahwa Jokowi ini kan mempunyai nama yang besar, ya. Namanya cukup dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Ya. Dia terkenal karena keramah tamahan, dia dikenal karena belusukannya, dia dikenal karena berbagi-baginya, bagi-bagi kaos, juga bagi-bagi sembako. Ya. Elektabilitas Jokowi hingga saat ini atau sejak ketika mulai lengser juga masih tinggi. Ya. Popularitasnya, wah ini nggak bisa dipungkiri. Popularitasnya sungguh luar biasa. Sangat dikenal dengan baik oleh masyarakat. Baik masyarakat kelas tinggi, baik masyarakat kelas menengah, baik masyarakat kelas bawah. Itu semuanya mengenal tentang Jokowi. Ya, Jokowi memang dia orang yang sederhana, orang yang piawai. Ya, kelihatannya memang diam-diam saja. Nah, Pak Irfan selaku Ketua Mahkamah PPP ya, atau P3 itu meyakini kalau Pak Jokowi mau ambil bagian, ya, dapat dikatakan Partai Persatuan Pembangunan ini bisa mendapat kursi di parlemen atau bahkan juga mendapatkan kursi pimpinan. Nah, ini keyakinan yang sungguh luar biasa. Tapi perlu diingat bahwa P3 pada saat ini, pada pemilu 2024 kemarin, tidak mendapatkan kursi. Dia terdepak, dia terlempar. Jadi pada saat ini sebetulnya P3 merupakan partai ya yang kecil lah. Partai yang sangat-sangat kecil karena tidak ada wakilnya di parlemen. Nah, kalau Pak Joko Widodo ambil bagian, maka ini merupakan ujung tombak pengujian bahwa dia mampu ya, mengangkat partai yang kecil ya, untuk masuk ke parlemen dibanding kalau memang masuk ke partai-partai yang besar. Ya, seperti dulu kan ada informasi mau masuk ke Golkar. Tapi kan Golkar ini partai yang sungguh luar biasa. Dia menduduki posisi yang ketiga. Nah ini artinya kan mungkin perannya Joko Widodo tidak begitu tampak, apalagi tidak menjadi ketua umum. Tapi dengan masuknya ke P3 sebagai ketua umum, karena ini sudah mendapatkan suara mayoritas lah katakan demikian, sekalipun itu belum ada keputusan ya, dari pihak Joko Widodo maupun dari partai. Tapi paling tidak partai itu sudah memberikan rekomendasi ya, dari tokoh-tokoh yang ada, hanya Joko Widodo saja yang layak untuk memimpin Partai Persatuan Pembangunan ini. Sekalipun di situ sebetulnya ada tokoh-tokoh dari P3 sendiri, ada Romi, bahkan yang dari luar itu juga ada nama Anies Baswedan. Ya. Dan nama Anies Baswedan ini kan sebetulnya memiliki hubungan ya, yang berhubungan dengan keagamaan dibanding dengan Joko Widodo. Joko Widodo adalah tokoh yang bersifat berpandangan nasionalis, ya, tidak berkait dengan agama. Padahal P3 adalah
partai yang berbasis dengan agama. Tapi biar bagaimanapun kalau memang Joko Widodo masuk ke situ, otomatis ya yang tadinya partai berideologi tentang agama bisa saja mengalami perubahan, ya bisa saja mengalami metamorfose, ya, dari agama ke sifat nasionalis. Apalagi Pak Joko Widodo sendiri juga menginginkan untuk dapat membuat partai, yaitu partai yang terbuka itu, ya, dapat diikuti oleh semua lapisan masyarakat. Sekali lagi, memang dari pihak ketua Mahkamah Partai Pembangunan betul-betul menginginkan Joko Widodo karena alasan nama besar, alasan elektabilitas, dan alasan popularitas. Dan itu semua dimiliki oleh Joko Widodo. Kalau Joko Widodo sanggup mau menerima, maka batu ujiannya untuk dapat membawa, untuk dapat membuktikan P3 yang saat ini terjerembab, ya, bisa terangkat kembali dari lumpur yang membelenggu sehingga tidak dapat memasuki ke tempat duduk parlemen. Oke, sampai di sini saja kita berbincang tentang Joko Widodo dan peluangnya untuk masuk ke ketua umum Partai Persatuan Pembangunan. Oke, baik.